Aku tidak menyangka pangkalannya begitu besar. Video di sini hanya menunjukkan sebagian dari keseluruhan kompleks. Charlie mengamati dengan nada serius. Philip berkata langsung, periksa setiap sudut tempat ini, dan aku membutuhkan tata letak tempat yang akurat. Tentu saja, kata Kinan sambil terus mengerjakan komputer. Vano tiba-tiba duduk di sampingnya dan bertanya, apakah kamu membutuhkan bantuanku? Kinan menatapnya dan tersenyum. Tentu, aku akan menyerahkan pengawasan kepadamu, kamu menyimpannya dan membuat peta tata letak. Tidak masalah, jawab Vano dengan senyum jahat. Philip dan yang lainnya sama-sama terkejut dengan kemampuan komputer Vano. Mereka mengira dia hanya seorang pengusaha sukses, ternyata dia sama-sama jago komputer. Di mata mereka, dia sebagus Kinan. Selanjutnya, mereka bekerja sama satu sama lain dengan sempurna. Yang satu bertanggung jawab mengumpulkan data, yang lain menyusunnya. Ada komunikasi verbal minimum di antara mereka, tetapi mereka tampaknya tahu apa yang dibutuhkan orang lain. Seketika ruangan itu dipenuhi dengan suara jemari yang mengetuk-ngetuk keyboard. Mereka berada di zona itu, ekspresi mereka sangat terfokus. Orang-orang di sekitarnya tidak berani membuat keributan, takut mengganggu keduanya. Bahkan napas mereka menjadi lebih lambat. Namun, jantung mereka berdetak kencang karena kegembiraan. Mereka masih belum secara fisik menyusup ke markas 4 Syndicate, tapi melihat mereka berdua bekerja terasa seperti mereka berada di tengah pertempuran yang sebenarnya. Sensasinya akan membuat darah siapapun mendidih. Setelah beberapa waktu, Kinan akhirnya berhenti bekerja. Dia tersenyum. Seluruh pangkalan ini sekarang sepenuhnya di bawah kendali kita. Vano menghentikan detik berikutnya, tata letaknya sudah siap. Kinan terkejut. Dia memuji, kamu cepat. Kecepatannya benar-benar membuatnya terkesan. Vano tersenyum. Ini hanya tata letak peta, bukan masalah besar. Namun dari sudut pandang yang lain, dia sudah sangat bagus. Peta itu segera dicetak dan mereka mulai membiasakan diri dengannya. Philip adalah ahli strategi militer. Ketika dia melihat peta, dia sudah memikirkan beberapa strategi untuk menghancurkannya. Namun, ini belum waktunya untuk menyerang karena mereka menyadari bahwa markas yang cukup besar ini hanyalah sebuah cabang. Apakah ada cara untuk melacak basis utama mereka dari yang ini? Philip bertanya pada Kinan. Aku bisa, tetapi aku perlu 1 atau 2 hari untuk melakukan itu, jawab Kinan dengan cemberut. Dia merasa waktu yang dibutuhkan agak terlalu lama, tetapi Philip sudah puas. Kita punya waktu 1 atau 2 hari. Aku akan pergi dan mengatur anak buahku. Ketika kamu siap, kami akan segera pindah. Baik, Kinan mengangguk sebelum kembali bekerja. Dia tidak ingin membuang waktu sedetik pun. Mereka kehabisan waktu, dia harus bekerja cepat. Philip juga berpacu dengan waktu. Dia membahas strategi pertempuran dengan Vano. Langkah pertama tentu saja menyelamatkan Kelly. Setelah dia diselamatkan, segalanya akan mudah. Mereka tidak perlu menahan diri terhadap 4 Syndicate lagi. Pangkalan dapat dihancurkan dengan cara paling sederhana dan paling efektif. Lusa adalah batas waktu untuk menentukan kandidat yang maju. Kita harus menerobos markas utama mereka sebelum itu, kata Vano kepada Philip. Mengenai hal ini, Philip punya rencananya sendiri. Dia menjelaskan, aku akan mencari cara untuk menyeret ini sampai menit terakhir. Aku akan menyerahkan formulir pencalonanku pada akhirnya, tetapi aku akan membuat mereka merasa seperti aku masih ragu-ragu. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan. Oke, kami akan mencoba yang terbaik untuk menemukan pangkalan utama sebelum itu, janji Vano juga. Sementara Kinan mengikuti jejak elektronik mereka untuk melacak pangkalan utama, Vano mencoba yang terbaik untuk memikul sebagian dari beban kerjanya. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua bekerja sama, tetapi mereka bekerja sama dengan sangat baik.
Kinan tidak perlu khawatir tentang Vano membuat kesalahan dan sebaliknya. Mereka melihat satu sama lain sebagai perpanjangan dari diri mereka sendiri sehingga mereka bisa saling percaya secara implisit. Bergantung pada bagaimana seseorang melihatnya, kecepatan Kinan atau Vano telah berlipat ganda. Mereka sempurna pada aspek teknis dan mereka berbagi pandangan yang sama, yaitu memberikan yang terbaik untuk tidak mengecewakan Kelly dan Philip. Kinan dan Vano menghabiskan sepanjang hari di ruang komputer, tidak menyentuh sedikit pun makanan. Jessie membawa nampan makanan dengan hati-hati, berniat menasihati mereka untuk makan, tetapi dia memutuskan sebaliknya ketika dia menyaksikan betapa seriusnya mereka. Dia meletakkan nampan tanpa suara dan mundur kembali ke ruang tamu. Karen segera bertanya padanya, apakah mereka sudah makan? Jessie menggelengkan kepalanya. Tidak, sama saja, aku tidak tega menyuruh mereka berhenti. Sam sedang sibuk memainkan game shooter di komputer. Dia menjawab tanpa mengalihkan pandangannya dari layar, biarkan saja. Mereka sudah masuk terlalu dalam seperti aku dan game ini, aku bisa mengerti bagaimana itu bagi mereka. Jessie, Karen, dan Richard memutar mata mereka ke belakang. Tolong, situasimu tidak sedikit pun seperti mereka, Richard menegurnya. Karen juga menambahkan tanpa syarat, mereka melakukan bisnis yang serius dan kamu sedang bermain game. Bagaimana itu sama? Penghinaan yang tiba-tiba membuat Sam kehilangan fokus dan dia tertembak di kepala dalam permainan. Anjing, kalian baru saja membuatku kalah. Sam menggerutu dengan ketidakpuasan. Apakah kamu tahu berapa banyak level yang telah aku lewati dalam game ini? Totalnya 80 dari 100, oke. Aku sudah sangat dekat dengan akhir. Jessie yang duduk di seberangnya tiba-tiba berkata, sekarang aku mengerti mengapa kamu masih lajang. Dia bertanya dengan hati-hati dan takut, apa maksudmu dengan itu? Richard dan Karen juga mendekat. Mereka juga ingin tahu karena itu mungkin alasan mengapa mereka juga lajang. Jessie menatap Sam dan menjawab dengan seringai jahat, karena Tuan Vano menggunakan komputer untuk mendapatkan uang, sementara kamu menggunakannya untuk membuang-buang waktu. Seperti yang mereka katakan, tidak ada uang, tidak ada wanita. Ketiga orang itu saling berpandangan tanpa berkata-kata. Untuk berbagai alasan, mereka merasa kasihan satu sama lain. Saat malam tiba, Kinan dan Vano masih bekerja meskipun sebagian besar yang lain sudah tidur. Mereka masih energi, tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Nampan makanan sudah dingin tapi tak satu pun dari mereka yang memakannya. Vano khawatir tentang Kinan, tetapi dia menghentikan dirinya dari menasihatinya untuk beristirahat. Dia tahu Kinan tidak akan berhenti ketika ditanya sehingga dia harus mengharapkan Kinan bereaksi dengan cara yang sama. Karena itu, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membantunya, bertarung di sisinya. Akhirnya, dengan keduanya berkontribusi, Kinan akhirnya menemukan basis utama 4 Syndicate. Kinan berteriak kaget, ini dia. Vano membungkuk dan mengungkapkan senyum bangga. Kamu akhirnya menemukannya. Ya, kita melakukannya. Kinan menghela nafas dengan puas sebelum bersiap untuk ronde berikutnya. Sekarang aku akan meretas ke server mereka. Kenapa kita tidak meninggalkannya untuk besok? Vano dengan cepat menghentikannya. Kamu belum makan sepanjang hari dan tubuhmu perlu istirahat. Kita telah membuat kemajuan besar hari ini jadi tidak perlu terburu-buru untuk saat ini. Kinan dibujuk, menjadi terlalu lelah tidak bermanfaat dalam jangka panjang. Baiklah, kita akan istirahat. Kamu juga belum makan apa-apa kan? Ingatlah untuk makan sesuatu dan kemudian istirahat. Vano tersenyum dan menariknya ke atas. Ayo ke dapur, ini sudah sangat larut, lebih baik kita tidak membangunkan siapapun. Kita akan membuat sesuatu sendiri. Kinan tidak keberatan. Lampu di rumah Philip masih menyala tapi kebanyakan sudah tidur.
Ketika mereka membuka lemari es, mereka menyadari ada banyak makanan yang dimasak di dalamnya. Jelas bahwa semuanya diserahkan kepada mereka. Vano memanaskan 2 piring steak dan spaghetti. Saat mereka makan malam larut, Kinan terus mendiskusikan misi dengan Vano. Dia mendengarkan dengan seksama saat dia membantunya mengiris steak. Aku pikir aku akan kembali ke ruang komputer untuk menyelesaikan sisanya. Aku tidak berpikir aku bisa beristirahat mengetahui ada hal-hal yang perlu dilakukan. Kamu mau anggur? Vano menyarankan tiba-tiba. Kinan terkejut tetapi dia akhirnya mengangguk. Tentu. Vano menuangkan setengah gelas anggur merahnya, pelengkap sempurna untuk steaknya. Setelah Kinan meminum gelasnya, mau tak mau dia mulai mengantuk. Dia bahkan belum selesai makan sebelum kelopak matanya mulai terkulai. Vano meletakkan peralatannya dan mengangkat Kinan dengan satu gerakan anggun. Itu membangunkan Kinan sepenuhnya. Dia bertanya dengan kaget, "Apa yang kamu lakukan?" Pria itu menjawab dengan senyum lembut, "Aku akan mengajakmu istirahat, kita bisa mengurus sisanya besok." "Tapi, kita berdua perlu istirahat," kata Vano tegas. Kinan tahu itu, bukan itu masalahnya, dia ingin dia menurunkannya. Namun, untuk beberapa alasan, dia tidak bisa mengangkat masalah itu lagi. Vano membawa Kinan kembali ke kamar tidurnya dan meletakkannya dengan lembut ke kasur mewah. Dia bahkan membantunya melepas sepatunya. Kinan menatapnya melakukan semua itu dan hatinya kacau balau. Ketika Vano berbaring di sampingnya secara alami, dia masih tidak dapat menemukan kata-katanya. Vano tidak memberinya kesempatan untuk mengatakan apapun saat dia menarik selimut dan menguap. "Selamat malam, jangan pikirkan itu lagi, kita bisa melanjutkan hal pertama besok." Setelah itu, dia menutup matanya. Kinan menatapnya sebentar sebelum memutuskan untuk membiarkannya dan tidur. Mengesampingkan terakhir kali dia menyelinap ke tempat tidurnya saat dia tidur. Ini adalah pertama kalinya mereka berbagi ranjang yang sama setelah perceraian mereka. Setelah perceraian mereka, Kinan berpikir itu akan menjadi akhir dari hubungan mereka. Siapa sangka, selama beberapa bulan terakhir, interaksi mereka begitu konstan. Berbaring di sana dalam kegelapan, Kinan membiarkan pikirannya mengembara. Jika dia tidak tersandung padanya dan Elena beberapa bulan yang lalu, dia bertanya-tanya bagaimana hidupnya akan berubah. Dia tidak akan memulihkan ingatannya dan dia tidak akan ada hubungannya dengan dia. Kemudian lagi, jika dia tidak kehilangan ingatannya bertahun-tahun yang lalu, dia tidak akan menikahinya sejak awal. Mungkin semuanya sudah ditulis sebagai bagian dari takdir hidupnya. Kinan memutuskan untuk menyerahkan hubungan ini pada takdir. Karena dia tidak bisa menanganinya sendiri, dia akan membiarkan semuanya perlahan-lahan jatuh pada tempatnya. Keputusannya dibuat, Kinan menjernihkan pikirannya dan perlahan tertidur. Setelah dia tertidur, Vano membuka matanya perlahan. Dia bergeser untuk berbaring miring dan melihat profil Kinan. Dia tidak ingin menemukan dirinya sendirian di tempat tidur setelah dia bangun jadi. Setelah dia memastikan Kinan benar-benar tertidur dan tidak akan mencuri di malam hari, dia akhirnya cukup santai untuk tertidur. Di luar matahari sudah terbit. Semua orang sudah mulai bergejolak. Mereka secara tidak sadar memutuskan untuk berkumpul di ruang komputer. Ketika mereka tiba, mereka melihat Kinan sudah ada di sana dengan susah payah. Jessie yang pertama menjawab, "Kinan, kamu tidak tidur? Seharusnya kau pergi tidur." Sam memarahinya dengan ringan. "Nona Kinan, sebenarnya kamu tidak perlu terlalu terburu-buru." Philip bergerak maju untuk menasihatinya, tetapi ketika dia sudah dekat, Kinan tiba-tiba memberikan setumpuk dokumen kepadanya. "Lokasi markas utama Sindikat 4 telah ditemukan. Ini alamatnya, kamu bisa meminta anak buahmu melihatnya sekarang." Philip tercengang. "Kau sudah menemukannya?"
Dia dengan cepat pulih dan menerima dokumen itu dengan senang hati. Aku tidak mengira kamu akan menemukannya begitu cepat. Sebenarnya, aku menemukan lokasi server mereka tadi malam tetapi bukan lokasi fisik mereka karena aku tidur siang sebentar selama beberapa jam. Jangan khawatir, kamu perlu istirahat. Terima kasih atas bantuanmu, aku akan meminta anak buahku menindaklanjuti ini. Ini sempurna, ini berarti aku bisa menyerahkan formulir pencalonanku hari ini. Philip memandang Kinan dengan sangat menghargai. Setelah itu, dia berbalik untuk pergi. Saat itu, dia melihat Vano yang berdiri di dekat pintu. Ketika Philip melewatinya, dia menepuk bahu Vano dan berkomentar, "Nyonyamu benar-benar sesuatu yang lain." Vano tersenyum bangga. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.